Pernyataan Injil Barnabas dikarang oleh Rasulullah, maka terbantahkan oleh pernyataan Dr. Bambang Nursena. Satu. Pintar. Jadi berarti kita tidak usah kajian. Semuanya sudah dapat. Tidak usah kajian. Udah. Memang sini, nanti ke situ. Udah selesai. Mau bilang apa? Ustaz tadi dia tidak usah buka Google. Udah selesai. Ya iyalah. Karena kakak begini, Ya. Rasulullah lahir abad ke-6. Iya. Pernyataan Dr. Bambang Nursena, Injil Barnabas, ditulis pada abad ke-11. Berarti Rasulullah usia 5 tahun. Nah, Iya. Enggak. Abad 11. 5 tahun bagaimana? Rasulullah lahir Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Itu lahir tahun 571 Masehi. Ya. Menurut yang terhormat Bapak Pendeta Bambang Nursena, itu Injil Barnabas itu adanya abad 11. Jadi tahun 500 ke tahun 1100. 1100, oke. Iya kan? Nah, berarti nggak ada hubungannya dengan Rasulullah gitu kan? Enggak ada ya, betul-betul. Iya. Artinya terbantah bagus semua, karena iya. Analisanya. Iya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan bahas kembali Bang Kay. Sekali lagi nama saya Kay Nama, saya biasa dipanggil Kay. Dalam video live-nya bersama Aristo, mereka menjawab pernyataan Pendeta Bambang Nursena soal Injil Barnabas, di mana, dalam penelitian Pak Bambang, ditemukan kepalsuan Injil Barnabas. Sebelum kita sanggah pernyataan Bang Kay dan Aristo, kita saksikan video berikut ini. Saya meneliti kembali Injil palsu ini di Maktabah Anba Dominikan Kairo. Di sanalah saya menemukan teks asli Injil ini. Ternyata teks asli Injil ini bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Aram, bukan bahasa Yunani. 3 bahasa ini plus bahasa Latin, lingkungan kecil dipakai, adalah bahasa yang hidup di Israel pada zaman Yesus. Tetapi teks asli Injil ini ditulis dalam bahasa Itali. Sedangkan bahasa Itali itu adalah perkembangan dari dialek Latin yang baru ada abad 11 Masehi. Jadi pada zaman Yesus, bahasa Itali itu belum ada. Tapi kok Injilnya ditulis dalam bahasa Itali? Saya meneliti kembali. Nah, saya senang sekali mendengarkan pernyataan Tuan Guru Bambang Nursena. Artinya, beliau katakan bahwa Injil Barnabas ditulis dalam bahasa Itali. Artinya, orang Itali sudah mengakui kenabian Nabi Muhammad. Canggih juga analisanya ini Bung Aden. Canggih juga. Kita sudah saksikan bersama bagaimana Aristo memutar video pernyataan Pak Bambang Nursena. Sangat jelas Pak Bambang temukan bahwa Injil itu ternyata ditulis dalam bahasa Italia, dan bahasa Italia itu berkembang abad ke-11 Masehi. Tapi dalam komentar Aristo dia katakan bahwa jika pernyataan Pendeta BN benar, artinya orang Italia mengakui kenabian Muhammad. Aristo ini lupa apa pikun? Tadi kan Pendeta BN sudah bilang bahasa Italia berkembang abad ke-11 Masehi, artinya Islam sudah ada. Jadi kemungkinan penulis Injil Barnabas adalah seorang Muslim masuk akal. Tidak berhenti di situ, Aristo bilang, canggih juga analisanya ini Bung Aden. Canggih juga. Yang kedua, artinya orang Itali tidak mengakui penyaliban Yesus Kristus pada zamannya. Iya. Karena abad 11 Masehi itu ya. Iya, 11 Masehi. Nah, jika Injil Barnabas benar ditulis dalam bahasa Itali, berarti orang Italia tidak mengakui penyaliban Yesus. Ini adalah cacat logika Aristo. Tidak semua orang Italia beragama Kristen. Bisa saja yang nulis orang Italia dan beragama Islam. Kalau dia beragama Islam, tentunya dia tidak mengakui penyaliban Yesus. Yang ketiga, pernyataan Injil Barnabas dikarang oleh Rasulullah, maka terbantahkan oleh pernyataan Dr. Bambang Nursena. Satu. Pintar. Jadi berarti kita tidak usah kajian. Semuanya sudah dapat. Tidak usah kajian. Udah. Memang sini, nanti ke situ. Udah selesai. Mau bilang apa? Ustaz tadi dia tidak usah buka Google. Udah selesai. Ya iyalah. Karena kakak begini, Rasulullah lahir abad ke-6. Iya. Pernyataan Dr. Bambang Nursena, Injil Barnabas, ditulis pada abad ke-11. Berarti Rasulullah usia 5 tahun. Nah, iya. Enggak. Abad 11. 5 tahun bagaimana? Rasulullah lahir Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Itu lahir tahun 571 Masehi. Ya. Menurut yang terhormat Bapak Pendeta Bambang Nursena, itu Injil Barnabas itu adanya abad 11. Jadi tahun 500 ke tahun 1100. 1100, oke. Iya kan? Nah, berarti nggak ada hubungannya dengan Rasulullah gitu kan? Enggak ada ya, betul-betul. Iya. Artinya terbantah bagus semua, karena iya. Analisanya keren juga Dr. Bambang Nursena. Dalam videonya tadi,
Aristo katakan bahwa Injil Barnabas ditulis pada abad ke-11 menurut Pak Bambang. Padahal dalam video Pak Bambang bahasa Itali berkembang abad ke-11. Bukan ditulis pada abad 11, yang benar adalah Injil Barnabas ditulis sekitar abad ke-14 sampai 16. Dalam videonya tadi, Aristo mengatakan orang Kristen menuduh Muhammad yang menulis Injil Barnabas. Dan pada bagian terakhir videonya dia menuduh Pak Bambang katakan Muhammad yang menuliskan Injil Barnabas. Padahal tidak ada tuduhan seperti itu dalam video manapun, yang mengatakan bahwa Muhammad yang menulis Injil Barnabas. Semua orang tahu, kalau Nabi Saudara Aristo tidak bisa baca dan tulis, menurut pengakuan literatur Islam sendiri. Jadi tidak mungkin orang Kristen, apalagi Pak Bambang mengatakan Muhammad yang nulis Injil Barnabas. Apakah Aristo bisa membuktikan tuduhannya pada Pendeta Bambang Norsena? Bahwa Pendeta Bambang menuduh Muhammad yang menulis Injil Barnabas. Pada video tadi, sepertinya Aristo udah ketularan Injil palsu Barnabas. Kenapa? Karena dalam videonya tadi, Aristo katakan jarak antara abad ke-11 penulisan Injil Barnabas dengan kelahiran nabinya cuma beda 5 tahun. Inilah akibatnya sok mengkritik orang sekelas Pak Bambang, akhirnya mempermalukan dirinya sendiri. Masakan jarak antara abad ke-6 dan abad ke-11 hanya 5 tahun. Dari sini kita lihat, Aristo tidak tahu apa yang dia bicarakan, padahal Bangke udah jelaskan bahwa itu salah. Masih saja dia ulangi lagi di akhir videonya, dengan mengulangi kesalahan yang sama, seperti pada video berikut. Saya akan menutup perbincangan kita pada malam hari ini sangat menarik. Pertama, tidak benar kalau Injil Barnabas dituduh itu buatan Muhammad. Pernyataan seorang profesor Kristen yang sangat luar biasa, bahwa Injil Barnabas tidak ada hubungannya dengan Islam. Itu loh, itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak pernah temukan teks-teks kuno yang katanya Injil Barnabas ditulis dalam bahasa Arab. Bagaimana mungkin yang bukan ditulis dalam bahasa Arab, lalu yang disalahkan Arab? Kan secara logika nggak nyambung. Kalau tadi Bambang Nursena katakan bahwa dia datang ke Mesir, saya sudah datang ke museum yang disebutkan oleh Pak Bambang Nursena. Ya, di sana saya tidak menemukan teks, ya, atau mungkin saya yang tidak tahu, mohon maaf ya, karena ya saya tidak fokus untuk datang meneliti mana teks apa enggak. Tetapi saya tidak menemukan teks di sana yang ditulis dalam bahasa Itali. Itu yang pertama. Jadi tidak benar. Andai benar pernyataan Pak Bambang Nursena, artinya ini membuktikan bahwa Injil Barnabas bukan Injil yang ditulis oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, bagaimana mungkin Nabi Muhammad kalian tuduh menulis Injil Barnabas untuk menyerang kekristenan? Sementara kalian menuduh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Yang kalian tuduh Nabi buta huruf. Kalian tuduh Nabi buta huruf. Tapi kalian tuduh Nabi Muhammad mengarang Injil Barnabas untuk menyerang iman umat Kristen. Logikanya nggak nyambung gitu loh. Masa orang yang kalian tuduh buta huruf bisa menulis satu kitab? Nggak masuk akal tuduhan kalian. Ya, jadi tidak ada satu bukti yang kemudian merujuk bahwa Injil Barnabas ditulis oleh orang Arab atau umat Islam. Karena teks-teks itu, ya, tidak ada yang ditulis dalam bahasa Arab. Tadi dikatakan, Bambang Nursena katakan, ditemukan dalam teks bahasa Itali. Berarti orang Itali mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Berarti orang Itali mengakui bahwa Yesus mengatakan akan datang seorang utusan, akan datang seorang penolong di tengah-tengah kalian. Dia adalah Muhammad bin Abdullah. Nah, berarti orang Itali gitu. Kemudian orang Itali menulis, Nabi Adam melihat di atas langit cahaya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo, orang Itali berarti, ya kan? Nah, artinya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Islam. Berarti Nabi Muhammad sudah ditulis sejak dulu. Dan sekarang mencari. Artinya tuduhan mereka bahwa Nabi Muhammad menulis Injil Barnabas untuk menyerang umat Kristen tidak punya data. Itu hanya tuduhan-tuduhan yang tuduhan-tuduhan sakit hati. Kalau kalian tuduh bahwa Nabi Muhammad menulis Injil Barnabas, mengarang Injil Barnabas untuk menyerang umat Kristen, buktikan data konkret bahwa ada manuskrip yang tertua yang menulis itu dengan bahasa Arab. Kan nggak ada, coy. Injil Barnabas ditulis dalam bahasa Spanyol, bahasa Aramai, bahasa Itali. Berarti orang Itali mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Yesus Kristus bukan Tuhan. Nah, nggak nyambung kan? Kalian tuduh Nabi Muhammad buta huruf, nggak tahu membaca dan menulis. Kok dituduh Nabi Muhammad bikin Injil Barnabas? Kan ngaco. Gitu loh. Jadi teman-teman semua, tuduhan orang Kristen, termasuk Bapak Bambang Nursena yang terhormat, pembohong. Dia menuduh Injil Barnabas ditulis oleh Muhammad untuk menyerang umat Kristen. Dia sendiri katakan, dia tidak menemukan, atau dia datang ke Kairo, bahwa dia temukan di sana manuskrip. Ya, itu ditulis dalam bahasa Itali. Mana mungkin bahasa Itali? Sedangkan Nabi Muhammad orang Arab, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Mana mungkin Nabi Muhammad menulis teks dalam bahasa Itali? Kan nggak masuk akal itu loh. Bodoh, tuduhan bohong itu, penipu. Penipu itu, saya katakan itu. Jadi nggak masuk akal tuduhan mereka itu. Nah, jadi teman-teman Kristen, ya, yang mengangkat ini, Nabi Muhammad, saya jengkel tau gak, sakit hati saya. Jadi,
sakit hati gitu. Sakit hati bukan sakit hati karena Nabi Muhammad enggak nyambung gitu loh. Bambang Nurcena bilang teks yang ditemukan itu ditulis pada abad ke-11. Nabi Muhammad lahir pada abad ke-6. Berarti Nabi Muhammad sampai ke abad ke-11 baru usia 5 tahun berarti. 5 tahun nggak nyambung saya gitu loh. Jadi semua ditulis. Terus yang kedua, Injil Barnabas, Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes, apokrif sesat. Yang tulis itu Profesor Felix. Jadi tuduhan kalian itu tuduhan gak masuk akal. Sudahlah, berhentilah. Kalau memang kalian nggak bisa bantah kebenaran, dan pendeta Yakub Sulistyo katakan bahwa orang Kristen nggak ada yang pernah menang berdebat melawan generasi Muslim, nggak ada. Memalukan aja. Tuduhan yang nggak punya data dan nggak beralasan dituduhkan ke Islam. Nggak masuk akal itu tuduhan kalian. Masa Muhammad menulis? Udahlah. Jadi capek. Secara logika udah gugur tuduhan kalian. Silahkan kalian kaji Injil Barnabas. Tadi Ustaz Kenamal sudah katakan bahwa kami tidak tergantung pada Injil-Injil itu. Bullshit semua, nggak pakai kami. Kami pakai kitab suci kami, Al-Quran. Nah, kajian pada malam hari ini hanya ingin membuktikan bahwa tuduhan teman-teman Kristen, termasuk Bambang Nurcena yang mengatakan bahwa Injil Barnabas adalah Injil yang ditulis oleh Muhammad untuk menyerang umat Kristen. Itu semua tuduhan bullshit, penuh dengan kebohongan. Ya? Jadi, sepertinya Aristo tidak mengerti apa yang dikatakan Bangke sebelumnya. Buktinya dia ngotot bilang, jarak dari kelahiran nabinya ke abad ke-11 cuma 5 tahun. Apakah Aristo bisa tunjukkan bukti pernyataan Pak Bambang Nurcena yang mengatakan bahwa yang nulis Injil Barnabas adalah Muhammad? Kalau tidak bisa buktikan, ini merupakan sebuah fitnah Aristo pada pendeta Bambang Nurcena. Video berikutnya, kita akan bahas kenapa Aristo ketularan Injil Barnabas. Kita akan sambung part 2. Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.